Nah, sebelum lanjut mengenai analisis APBN, ada baiknya kita untuk mengetahui apa itu arti APBN. APBN menurut Suparnuko adalah suatu bentuk rangkaian yang terperinci, terdiri dari atas pendapatan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu 1 tahun tertentu. Sedangkan menurut Richard Musgrave dalam bukunya The Theory of Public Finance yang mengatakan bahwa teori anggaran adalah suatu bentuk masalah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Sedangkan definisi anggaran menurut John F. Ju mengatakan bahwa anggaran adalah suatu bentuk perkiraan mengenai penerimaan dan pendapatan negara untuk masa depan yang dipengaruhi oleh data-data tahun sebelumnya atau data-data pada masa lampau. Bagaimana perbandingan APBN pemerintahan sekarang dan sebelumnya? Berikut adalah daftar APBN periode 2009 sampai 2014 dan 2016 sampai 2019 Presiden SBY dan Jokowi. Baiklah, selanjutnya tentang penerimaan dan pengeluaran negara selama periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Yang pertama yaitu pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Yang pertama yaitu pendapatan negara dan hibah pada tahun 2009 dengan total 848,8 triliun, 2010 dengan total 995,3 triliun, 2011 dengan total 1.210,6 triliun, 2012 dengan total 1.338,1 triliun, dan 2013 dengan total 1.438,9 triliun, dan terakhir pada tahun 2014 dengan total 1.635,4 triliun. Yang kedua yaitu belanja negara pada tahun 2009 dengan total 937,4 triliun, 2010 dengan total 1.042,1 triliun, 2011 1.295 triliun, 2012 1.491,4 triliun, 2013 1.650,6 triliun, dan 2014 dengan total kenaikan 1.876,9 triliun. Selanjutnya, pada masa periode pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Yang pertama yaitu pendapatan negara pada tahun 2016 dengan total 1.555,9 triliun, 2017 dengan total 1.666,4 triliun, 2018 dengan total 1.903 triliun, dan 2019 dengan total kenaikan 2.165,1 triliun. Yang kedua yaitu belanja negara pada tahun 2016 dengan total 1.864,3 triliun, 2017 dengan total 2.007,4 triliun, 2018 dengan total 2.217,3 triliun, dan 2019 dengan total kenaikan 2.461,1 triliun. Mengapa terjadi seperti itu? Alokasi anggaran kesehatan dan infrastruktur di era pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi lebih besar dibanding pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Menurut Data Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA, anggaran infrastruktur pada akhir pemerintahan SBY yaitu tahun 2014 hanya 9,48% dari belanja negara. Namun pada 2015 meningkat menjadi 14,64%. Angka tersebut terus meningkat menjadi 18,46% pada APBN 2018. Sementara anggaran subsidi energi pada era Joko Widodo lebih rendah dari masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 2014, alokasi subsidi energi mencapai 18,66%,
dari belanja negara dan turun menjadi hanya 6,95% pada 2015. Kemudian pada 2018 kembali turun menjadi 4,26%. Adapun anggaran pendidikan sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga era Presiden Jokowi tetap dipertahankan sebesar 20% terhadap belanja negara. Sejumlah pihak membandingkan perekonomian Indonesia pada era Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Joko Widodo. Saat periode Susilo Bambang Yudhoyono, pertumbuhan ekonomi dinilai lebih tinggi daripada saat ini. Namun, hal tersebut dinilai karena berkah meningkatnya harga komoditas global. Berbeda dengan kondisi di zaman Jokowi, sejumlah harga komoditas anjlok dan tak hanya itu, kondisi juga diperparah dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan China, serta ketidakpastian kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selama 10 tahun masa kepemimpinan SBY, ekonomi naik berkisar 5-6%. Hal ini, keekonomiannya melambat karena dipengaruhi oleh ekonomi global yang berdampak kepada pelemahan rupiah sebagai buntut dari krisis ekonomi yang terjadi di akhir tahun 2005. Krisis ekonomi bagi SBY ialah ia gagal membangun infrastruktur. Anggaran infrastruktur pada masa SBY kurang dari 8% dalam APBN. Sementara anggaran cukup besar untuk pos subsidi energi sebesar 19%. Pada era pemerintahan SBY, harga minyak menembus level tertinggi yakni mencapai 146 per barel US dollar pada tahun 2008. Sehingga fokus pemerintah saat itu adalah meningkatkan subsidi energi bagi masyarakat. Penambahan anggaran infrastruktur dilakukan Presiden Jokowi. Sektor konstruksi menunjukkan meningkat. Selain itu, PDB juga didukung sektor pertanian, perikanan, industri, serta perdagangan besar dari emperan. Pertumbuhan perekonomian tercatat 4,7% pada tahun 2015. Tercatat 4,7% pada tahun 2015. Tahun-tahun berikutnya, angka ini tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Tercatat, pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dan pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7%. Berdasarkan angka-angka tersebut, pertumbuhan ekonomi di era Jokowi memang terlihat lebih rendah daripada di era SBY. Hal ini dipengaruhi oleh setiap kebijakan yang diambil oleh masing-masing presiden itu berbeda. Seperti di era SBY, pemerintah lebih memilih stabilisasi makroekonomi dan politik dengan bagaimana cara efisiensi yang paling efektif terhadap pengeluaran? Pada bagian apa bisa dilakukan? Sebaiknya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu menggalakkan efisiensi anggaran belanja dengan penghematan yang akan dilakukan pada anggaran belanja barang, kegiatan perjalanan dinas, dan honor. Sedangkan untuk belanja modal, jika dimungkinkan, naik dalam batas wajar. Kemudian dengan pengoptimalan penerimaan pajak, di samping itu untuk pelaksanaan program-program prioritas nasional seperti pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar hingga pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. Selanjutnya, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif. Pemantapan ketahanan energi, pangan, sumber daya air, serta stabilitas keamanan nasional. Subjek keuangan negara, yaitu seluruh pelaku yang memiliki atau menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha negara atau daerah, dan badan lainnya yang ada pada kaitannya dengan keuangan negara. Subjek ekonomi negara yaitu bukan penerimaan yang menentukan pengeluaran, tetapi penerimaan negara akan disesuaikan dengan target pengeluaran negara. Misal, pemerintah mengeluarkan anggaran pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Jika kesejahteraan sudah merata, maka pendapatan negara pun akan meningkat.
Baiklah, selanjutnya tentang objek keuangan negara yang meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik negara. Selanjutnya tentang kebijakan subsidi pemerintah pada tanggal 7 September 2020. Kementerian Keuangan, yaitu Menteri Sri Mulyani, melakukan belanja anggaran sebesar 7,21 triliun untuk subsidi kuota di tengah wabah COVID-19. Sejak pandemi, siswa-siswi sekolah tidak lagi melakukan belajar secara tatap muka, melainkan belajar secara jarak jauh. Jadi ada biaya tambahan untuk kuota yang dikeluarkan. Total anggaran sebesar 7,21 triliun tadi dialokasikan untuk subsidi kuota agar mendukung pembelajaran jarak jauh tadi. Anggaran tambahan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berasal dari dana cadangan APBN 2020 untuk integrasi yang dilakukan jangka bawah ini. Nantinya subsidi kuota juga akan diberikan kepada dosen dan guru, namun masih dalam proses perhitungan. Sumber anggaran. Anggaran sebesar 7,21 triliun ini berasal dari anggaran tambahan sebesar 6,72 triliun untuk Kemendikbud dari dana cadangan APBN 2020 dan dari realokasi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 492,8 miliar. Seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan 7 September 2020 yang lalu, untuk subsidi kuota guru akan dibiayai melalui realokasi anggaran program organisasi penggerak yang diundur pelaksanaannya ke tahun 2021. Tujuan pengalokasian sebagai upaya implementasi tujuan negara Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan implementasi nilai Pancasila, yaitu sila kelima yang berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya ini dilakukan atas masukan dan kritik dari masyarakat yang mayoritas terkendala pulsa kuota internet dalam mengakses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Klasifikasi pengeluaran pemerintah. Dalam buku Suparnuko, klasifikasi pengeluaran pemerintah ada dalam pemerintahan tingkat pusat dan tingkat daerah. Nah, dalam kegiatan subjek kepemerintahan ini, yakni penyelenggaraan alokasi anggaran untuk kuota, maka peran klasifikasinya termasuk peran pemerintahan pusat. Kenapa? Karena yang berperan di sini adalah peran Kemendikbud yang bekerja sama dengan peran Kemenq. Sementara fungsi dari penyelenggaraan alokasi anggaran untuk kuota ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan baik kepada para guru, dosen maupun mahasiswa. Sifat pengeluaran pemerintah. Sifat pengeluaran pemerintah dalam alokasi bantuan kuota untuk pelajar ini bersifat transfer payment. Apa itu transfer payment? Transfer payment adalah suatu bentuk pengeluaran pemerintah, bukan pengeluaran pembayaran barang maupun jasa, tetapi pengeluaran alokasi anggaran untuk meningkatkan taraf kehidupan kesejahteraan. Misalnya subsidi pangan, subsidi BBM, subsidi pupuk, dan termasuk salah satunya subsidi kuota ini. Mekanisme penyerahan anggaran. Cadangan APBN 2020, dukungan dana dari bagian anggaran dan bendahara umum atau BABN dari Kemenko yang diserahkan ke Kemendikbud. Kemendikbud juga membuat relaksasi dana bantuan operasional sekolah atau BOS, di mana satuan pendidikan diberi kewenangan mengalokasikan dana untuk penyediaan kuota internet bagi guru dan siswa. Setelah mendapatkan lampu hijau dari DPR, anggaran sebesar 7,21 triliun pun ditransfer ke sekolah-sekolah dapat digunakan untuk subsidi kuota internet selama 4 bulan dari September hingga Desember 2020. Untuk siswa mendapatkan kuota 35 GB per bulan
Guru mendapatkan 40 GB per bulan, mahasiswa dan dosen mendapatkan 50 GB per bulan. Kemungkinan hal negatif saat penyerahan anggaran 7,21 triliun. Rawannya celah korupsi karena realitanya indeks korupsi masih tinggi. Birokrasi belum bisa dipercaya atau masih berbelit-belit untuk menyerahkan dan mengalokasikan dana senilai 7,21 triliun tersebut. Pihak-pihak sekolah, kampus juga harus diawasi dalam penyerahan dana anggaran ini. Dikhawatirkan ada oknum-oknum tertentu yang melakukan kecurangan. Solusinya, perencanaan harus bagus, harus melewati kajian-kajian secara mendalam. Menteri-menteri atau lembaga yang terkait harus memaparkan konsepnya lebih detail mengenai operasional dan prosedur penyerahan anggaran, bukan hanya konsep-konsep umum saja, serta meningkatkan pengawasan terhadap skema alokasi dana kuota dari pusat ke daerah.